sebentar ya, aku coba tes dulu. Oke, kita bahaskan hari ini tentang gambar 1610 dan 1615. Ya. Nah, tentu saja kalau kita mengacu pada gambar itu kita harus kuasai dengan baik bacaan-bacaan di dalamnya ya, jalan ceritanya bagaimana, karena nanti itu pasti akan berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ferdian. Kalau dari pengalamanku, problem set yang berkaitan dengan gambar, kalau dia keluar itu tentu saja pertanyaannya tidak sesimpel misalkan apa jelaskan gambar tersebut, itu tentu saja tidak ya. Biasanya tentu saja berkaitan dengan informasi-informasi yang dapat kita eh, kaji pada gambar itu gitu ya. Nah, oke. Ya, yang pertama kita bahaskan yang gambar 1610 dulu. Bentar. Bentar ya, cek dulu. Nah, oke, bentar. Nah, oke ya. Nah, eh gambar 16-10, kita harus bisa mulai dulu dari apa yang namanya peluruan beta ya. eh, Peluruan beta, jadi peluruan beta itu ya, peluruan beta ya, itu sebenarnya ada tiga macam ya. Ada emisi elektron, sebentar, ada ini peluruan beta itu ada tiga ya. Yang satu ada ini emisi elektron ya, emisi elektron. Yang kedua ada tentang, oh sebentar ini. Nah, yang kedua itu ada tentang menangkap elektron. Yang ketiga ada emisi positron di situ. Nah, oke. Kalau kita jelaskan tentang hal yang berkaitan dengan gambar di sini ya, dari 16.10 itu kita harus jelaskan dulu dari gambar 16.9 dahulu ya. Nah, oke. Jadi ini kalau kita lihat di sini ya, di sini ada eh, inti ya, di sini ada nukleus, di sini ya ada nukleus. Kemudian ya, karena namanya emisi elektron ya, makanya artinya dia melepaskan elektron di situ ya. Karena melepaskan elektron, maka melepaskan satu elektron artinya nanti nomor atomnya itu bertambah satu ya, sedangkan nomor masanya dipertahankan tetap di sini ya. Ya, lepas satu elektron artinya dia menambah ya plus satu di sini jumlah nomor masanya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sini kita bisa baca di sini ya. Sekarang kita kalau kita lihat dari paragraf yang pertama di sini ya, kita tinjau bahwa suatu pertanyaan yang menarik di sini, apa yang terjadi pada peluruan peluruan yang terjadi pada peluruan beta di sini. Nah, kita ambil satu kasus yang paling umum di situ, yaitu emisi elektron di situ. Nah, kita punya inti Z ya, nukleus Z ya, nomor masanya Z, dan eh, nomor atomnya Z, nomor masanya A, yang kita asumsikan stasioner pada keadaan inisial ya. Stasioner itu artinya dia eh, dari bentuk dia tidak berubah dan dia tidak bergerak ya, dia stasioner gitu. Nah, kalau teman-teman tahu stasioner itu bisa diambil dari kata stasiun, yaitu tempat pemberhentian ya. Dan stasioner itu adalah dia tidak bergerak ya gitu. Pada keadaan inisial dia diam di sini ya, dia diam di situ. Nah, lalu kemudian pada keadaan T berikutnya ya, tadi kan pada keadaan di sini pada keadaan T0, kemudian pada T berikutnya dia eh, mengemisikan elektron, melepaskan elektron, dan intinya mengalami recoil di sini ya, intinya bergerak ke bawah sini ya, gitu ya, seperti ditunjukkan pada gambar 16.9 ya. Jadi teman-teman nanti harus memulai dari sini ya, situ. Nah, kalau kita gambarkan dengan reaksi di sini ya, jadi kalau kita punya misalkan aja X ya, dan dengan nomor massa A, Z itu maka akan menjadi A misalkan menjadi suatu atom lain, sebut saja Y, itu menjadi Z plus 1 dan melepaskan elektron di sini ya. Sini N1 0 ya. Terus nanti harus ada ketambahan antineutrino
ya, anti neutrino. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan gambar yang akan kita kaji di situ. Nah, oke, ya. Eh, di sini kalau kita lihat, kalau hanya ada dua partikel in the final state, ya sekarang kita saja awal-awal kita belum mengkaji ini, yang muncul ini adalah belakangan, ya. Tapi kemudian ini muncul itu akibat nanti hal-hal di grafik itu. Ya, kita asumsikan hanya ada dua partikel pada keadaan final state, yaitu ada elektron dan atom akhir, ya, pada keadaan final state yang setelah kehilangan elektron. There can be only one linear momentum, ya. Jadi hanya ada satu hukum kekeralan momentum di sana, ya, di mana ada ketersediaan energi, ya, di sana dengan energi peluruan E, ya, yang bisa dibagikan. Ya, di sini menggunakan bahasa peluruan gitu. Jadi ya, anggap saja elektron itu ya lepas dari sini, ya, kemudian dia mengalami decay, ya, decay dengan membawa energi E gitu ya. Nah, energinya berupa apa, ya, nanti kita kaji. Nah, kalau kita ingin bertanya apa yang melatar belakangi adanya peluruan ini, ya tentu saja peluruan itu di latar belakangi adanya kecenderungan suatu atom untuk membentuk suatu kestabilan gitu, ya, sehingga di sini kecenderungannya adalah melepaskan elektron gitu ya. Kemudian elektronnya lepas, dan di sini berlaku hukum kekeralan momentum, ya. Kenapa? Ya karena elektron bermassa, inti juga bermassa, dan kemudian mereka bergerak dengan berlawanan arah. Ada massa, ada kecepatan, tentu saja ada momentum. Nah, tentu saja yang ini kan tidak punya kecepatan, ya, karena diam, ya, tetap saja berlaku hukum kekeralan momentum di situ. V-nya 0. Nah, namun faktanya, ya, nuklei inti itu sangat masif, ya, sedemikian sehingga kecepatan recoilnya, kecepatan bergeraknya tadi itu sangat rendah, ya. Nah, ini massa inti itu, ya, massa nuklei itu jelas ya sangat masif dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan massa elektron, ya. Nah, kalian bisa bayangkan kalau benda itu sangat berat, tentu saja dia susah lari kan, susah bergerak kan, ya, makanya kecepatannya itu sangat rendah, extremely low gitu. Nah, sehingga ya secara praktis itu tidak punya energi kinetik, ya, kalau kita bandingkan dengan elektron. Nah, kalau kita lihat di sini massa inti itu ya kurang lebih 10 pangkat min 27 kg. Kalau massa elektron tuh 10 pangkat min 31, dan ini sudah 10.000 kali, ya. Artinya ya kalau kalian bayangkan ada satu orang kurus dan satu orang yang gemuk sekali, mereka balapan lari, yang tentu saja lebih cepat yang kurus kan begitu. Nah, sama dengan ini, kalau misalkan ada benda yang 10.000 kali lebih ringan, maka kecepatannya tentu saja sangat cepat, ya, sedemikian sehingga energi kinetik dari nuklei ini dapat diabaikan, ya, gitu ya. Nah, sehingga elektron, ya, sehingga yang cepat itu kan sekarang bergerak adalah elektron, ya, sehingga elektron apa namanya membawa hampir semua energi peluruan itu. Jadi energi peluruan tadi diubah jadi energi kinetik, ya, gitu. Energi peluruan, kemudian dia bergerak dan menjadi energi kinetik. Tapi pengukuran di awal, ya, yang kita gunakan tuh menggunakan apa namanya studi tentang radioaktif, ya, ya jelas ya, ya, karena ini kan berkaitan dengan peluruan gitu ya. Nah, aku next ya. Oke. Nah, aku next dulu. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Yang kedua, nah, ya nanti ya kita bisa kaitkan dengan endpoint, ya, titik ujung. Ya, tapi perlahan-lahan dulu mendengar ceritanya ya. Nah, nah, jadi kita harus urut nih pemahamannya biar nggak hilang. Nah, tadi kata-kata tadi ya, pengukuran pada awal-awal itu pada uh, studi tentang radioaktif, ya, jadi orang-orang dulu itu mengukur itu menggunakan bending magnet, ya, magnet yang bisa dimelar-melarkan gitu, bisa digerak-gerakkan, magnet yang apa namanya dapat bergerak, dapat digerakkan sebebas mungkin, menunjukkan bahwa ya elektron yang diemisikan itu mempunyai spektrum. Jadi elektron yang lepas tadi itu punya spektrum dengan energi kinetik Ke seperti gambar 16-10 tadi, ya. Jadi ceritanya kan awalnya ada peluruan decay,
elektronnya lepas. Nah, spektrum elektronnya itu bagaimana? Nah, dicoba oleh eksperimen sesuai gambar 16.10 ini. Ya, ini yang nanti akan diuji oleh Pak Febrian ini. Ya, sesuai problem set itu. Nah, oke. Kita pelajari dulu dari gambarnya. Ya, kita kuasai secara detail dari gambarnya di sini. Nah, sumbu Y itu adalah relative number of electron. Ingat, ini relative number. Beda antara jumlah elektron dan jumlah relatif. Ya, di sini ada kata-kata relatif. Namanya relatif itu artinya ada patokannya, gitu loh ya. Jadi misalkan di sini 7, ya. Artinya di sini 7 itu terhadap berapa? Gitu loh. Ya, bisa 7 elektron dari 100 elektron, bisa 7 elektron dari 10 elektron. Terserah berapa, yang jelas dia relatif. Begitu ya. Nah, itu kata-kata relatif. Jadi yang namanya relatif harus ada titik acuannya. Berapa titik acuannya ya terserah. Itu kan ada dalam konteks eksperimen di situ. Gitu ya. Itu sumbu Y. Itu harus clear itu. Ya, jangan sebut itu jumlah elektron, tapi jumlah relatif dari elektron. Ya, dan itu berbeda gitu. Yang sumbu X itu adalah energi kinetik, ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Kalau misalkan kita ambil jumlah relatifnya adalah 10, ya. Nah, artinya di sini, ya. Di sini kan 7 ya. Kalau misalkan 7, di sini energi kinetiknya itu masih 0 ya. Artinya energi tidak elektron belum menyerap energi sama sekali, ya, belum mengalami peluruan di situ. Jadi di sini ya, misalkan, atau kita ambil lagi yang lebih mudah di sini. Misalkan ini ya, titik sini ya, 6, sini 6, sini 0,4. Artinya kalau kita punya 6/10 elektron, maka hanya 4 elektron yang menyerap energi, sehingga kan jadinya 4/10 kan, makanya 0,4. Ya. Atau kita coba lagi di sini. Ya, tentu saja semuanya nggak semuanya kita cocok logika, enggak. Tapi ini kita kan membayangkan gitu, baca grafik ini. Ingat, kita perhatikan titik-titik dulu. Yang titik-titik aja. Ini kan kurva diskrit sebenarnya. Yang kemudian kita fitting sehingga kurvanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat misalkan lagi di sini di sini ya. Misalkan yang ini misalkan 7 ya. Anggap aja ini 7 lah, pas ini 7, di sini 0,3. Artinya hanya ada 3 elektron yang menyerap energi di situ. Dan seterusnya, kalau kita ambil hingga ke endpoint Kemax di sini, artinya kalau kita punya 10 elektron, artinya hampir semua elektron menyerap energi, ya, untuk diubah menjadi energi kinetik maksimum di situ. Ya, jadi seluruh elektron itu telah menyerap energi dan semua elektron sudah bergerak gitu ya. Itu penjelasannya. Jadi bedakan dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan di sini ada bismuth ya di sini ya, B83 BI 2110. Nah, kalau kita punya rumus tadi kan X itu kan Z A gini ya, itu kan jadi Y Z plus 1 A tambahkan elektron min 1 0. Jadi kalian bisa rumuskan ini juga nanti di soal itu, BI 83 plus 110. Jadi, nah, kalian cari nomor inti apa yang nomornya 84 ya, 84 plus 110 plus E 0 min 1. Dan tentu saja nanti harus ada anti neutrinonya gitu ya. Nah, elektron ini ya, kalau kita lihat ini ya, jelasnya tadi ya, endpoint itu menunjukkan bahwa seluruh elektron telah diubah jadi energi kinetik ya, gitu. Telah meluruh dan seluruhnya diubah jadi energi kinetik ya, dari spektrum dan membawa seluruh energi E. Nah, kan betul kan. Nah, ketika energi kinetik maksimum telah diamati sama dengan E ya, within experimental average, jadi seluruhnya ya, berarti 100% ya, energi itu diubah jadi energi kinetik maksimum. Dan kalau yang sebelumnya ini belum ya. Jadi misalkan kalau di sini ada 5, maka di sini hanya ada 5 elektron yang menyerap energi, hanya 50%. Tapi elektron tertentu ya membawa kurang dari E. Ya, faktanya itu elektron membawa kurang dari E di situ. Nah, ini muncul masalah di sini. Ya. Dari data eksperimen dan pengamatan teoritis di situ. Ya. Itu ya. Masalahnya kita sering menghadapi kasus yang kurang dari E, ya. Tidak sama dengan E, ya. Nah, sehingga di sini kita dapat mengukur ya perbedaan massa, ya.
kenapa tiba-tiba muncul perbedaan massa? Ya kita lihat dulu ya bahwa energi itu adalah delta M C kuadrat ya, energi kat itu. Di sini muncul ini. Kalau ininya ini kurang dari E maka ini muncul ya. Dan delta M-nya itu pasti muncul, perbedaan massa itu ditunjukkan. Nah, ini it would appear that some of this energy has vanished. Dan ternyata apa namanya? Ini harus muncul bahwa energinya itu harus lenyap di situ. Ya. Jadi permasalahannya itu ada kehilangan energi di sini. Ya, makanya kita buat metode di sini. Ya, kita menggunakan beberapa cara untuk mendeteksi kehilangan energinya itu karena apa begitu. Nah, karena ada energi yang hilang dan itu tidak diperbolehkan dalam hukum kekekalan energi, makanya kita harus melakukan eksperimen di sini. Ya, sebelum kita buat landasan teoritisnya, yaitu dengan meletakkan material yang dapat mengalami peluruhan beta ya di dalam kalorimeter dengan ketebalan yang tinggi. Ya, but they were fruitless ya situ. Gitu. Nah, oke. Aku lanjutkan di sini. Oke, itu ya. Oke. Bentar ya. Kita next dulu. Bentar ya, tulis dulu. Nah, ini ya. Nah, tadi muncul masalah ya. Masalahnya kan tadi kan terletak pada missing energi tadi itu. Missing energi tadi. Gitu ya. Missing energi. Nah, masalah ini ya membuat apa itu? Membuat apa beberapa fisikawan ya yang awalnya benar-benar serius mempertimbangkan itu ya, itu kan jadi fisikawan itu tertrigger gitu ya, masalahnya itu di mana di situ. Nah, jadi dengan eksperimen pun sebenarnya nggak mampunya dari mana nanti aku perlihatkan. Nah, sehingga di sini Pauli itu membuat suatu usulan ya alternatif untuk mengatasi hilangnya energi tadi ya. Nah, apa yang dia postulatkan yaitu dia memustulatkan partikel yang namanya anti neutrino ya. Tanda bar di sini menunjukkan bahwa dia antimatter ya, lawannya materi. Kalau ada materi ada antimateri ya. Is also emitted in the electron emission process. Jadi kalau tadi kita punya gini ya, Zx A plus 1 misal katakanlah jadi Y, kok A plus 1 Z plus 1 A, maka ini akan menjadi elektron min 1 0 tambahkan anti neutrino. Jadi ada cerita sekarang kenapa munculnya ada anti neutrino untuk mengatasi masalah kekekalan tadi ya. Nah, tapi masalahnya tadi secara eksperimen itu yang tadi aku ceritakan tuh dia tuh susah dideteksi karena interaksinya dengan materi itu sangat lemah. Makanya ini melandasi hal baru pada fisika partikel yang kita sebut dengan interaksi lemah ya. Nah, itu interaksi lemah, weak interaction. Nah, apa postulat dari anti neutrino itu? Yang pertama, dia muatannya harus nol. Itu ya, muatannya harus nol. Sebentar ya. Oke, sorry, sinyal hilang. Ya, manusia sinyalku gak lagi baik ya. Sorry. Ini oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita kan sudah sampai pada ini ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya situ. Oke, bentar. Dan kalau kita lihat di sini ya, di sini tuh di postulatkan tentang
apa tentang anti neutrino di situ ya, tentang anti neutrino itu ya. Nah, si gitu ya. Nah, tentang anti neutrino apa saja postulatnya tentang anti neutrino, yaitu yang pertama muatannya nol, spin intrinsiknya setengah, dan massa diamnya nol ya. Nah, properti yang pertama itu ya mengarah pada hukum kekekalan muatan. Ayo coba kita kaji kenapa harus kekal muatannya di sini. Ya, kenapa muatannya harus nol? Kalau kita lihat di sini, ya, ini kan tadi Bi kan, jadi suatu atom lain ya. Nah, ini dengerin. Jadi atom lain 84 sini kan. Ya kita nggak tahu apa ini namanya 2110 elektron min 10 ya plus neutrino. Ya, ini kalau kita lihat ini, kalau kalau kalian kaji ini kan 83 ya, 84 83 itu kan sama dengan kekal, harus kekal nih, min 1 84 min 1 ini tambah sesuatu ki muatannya 83, ini kan 84 plus 83, berarti 83 tambah berapa harus sama dengan 83, harus 0 kan, makanya muatannya itu harus 0 ya. Itu jadi untuk menjaga yang pertama kekekalan muatan, yang kedua kekekalan momentum sudutnya juga harus kekal, yaitu dari intrinsic spin ini ya. Dan ini kalau misalkan ini intrinsic spinnya itu 1 ya, yang sebelah kiri itu, dan ini juga 1, yang kanan ini 1, dan elektron itu spinnya berapa, setengah kan. Nah gitu ya, itu ya, spinnya setengah, maka kita harus buat ya berapa kira-kira sebentar, kira-kira spinnya itu berapa kira-kira ya. Ini sebentar, ini kalau sudah di sini kan ada, sebentar, ini kalau misalkan ini kan masih ada proton di sini ya, proton itu spinnya 1, dan di sini kalau ini sudah hilang ada neutron itu maka 0 di sini spinnya kan, 0 tambah setengah berarti ini kan 1 kan, berarti setengah tambah berapa yang harus setengah spin, ini kan kita membahas kekekalan momentum sudut, maka ini harus setengah, dan makanya di sini spinnya harus setengah ya. Dan juga harus zero rest mass karena ini, nah ini ya, kalau kita pelajari kekekalan momentum sudutnya ini kan masalah sebenarnya. Kan gini, ini kan keadaan final ya, mc kuadrat, dan yang apa namanya final state tadi mc kuadrat ditambahkan dengan elektron kuadrat tambahkan energi kinetik elektron dan sama dengan mc kuadrat. Dan ternyata tadi kan kalau kita pelajari ini masih ada energi yang missing. Energi yang missing itu berupa apa energinya? Nah, jelas yang pertama jelas berupa energi kinetik dari neutrino, ketambahan neutrino, dan ketambahan ada energi diam neutrino. Ini ya, m neutrino c kuadrat. Tapi agar kita menjaga kekekalan di luas kiri dan luas kanan, maka ini harus dipaksa 0. Makanya itu zero rest mass ya. Nah, ini penjelasannya ya. Ini second property di situ. Di sini ada nukleus inti Z A, jadi Z plus 1 A sama kayak gini ya. Ini Z 83, Z plus 1 84. Dan asumsikan A itu genap ya, sedemikian sehingga spin inti itu integer, bulat ya, bisa 1 0 kayak tadi yang aku bilang itu 1 0 itu ya. If only the electron with intrinsic spin setengah were emitted ya. Nah, kalau misalkan kita punya hanya elektron dengan spin setengah yang diemisikan, ini jadi impossible untuk menjadi kekekalan angular momentum. Tahu kenapa? Ini tadi ya. Kalau ini kan kalau ini nggak ada, kan nggak kekal. Di sebelah kiri 1, di sebelah kanan setengah. Yang namanya kekal itu kiri dan kanan bersama gitu kan. Ya. Nah, because the sum of half integral angular momentum, half integral itu setengah bulat tadi, 1/2 itu. Nah, the electron punya elektron tadi, nah kan betul kan, ini punya elektron tadi. Nah, ini kan punya elektron tadi ini. Nah, dan an integral angular momentum ya, bilangan bulat dari momentum yang bulat itu tadi integer itu ini 1 final nucleus di sebelah kiri tadi can only be half integral ya, hanya bisa half integral ya. Iya, kalau di luas kanan setengah, maka di luas kiri juga harus setengah kan gitu, maksudnya itu gitu. Kalau
di luas kiri half kanan half integer, maka di kanan half integer, maka di luas kiri juga only be half integral, karena untuk menjaga kekalahan momentum sudut tadi. Nah, kalau antineutrinonya sama dengan setengah juga diemisikan, maka kesulitannya itu dapat diatasi. Ya, yang tadi itu, agar ini satu, speednya satu, ini setengah, maka ini juga harus setengah. Jadi untuk menjaga kekalahan momentum tadi itu, ya. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Loh, bentar, tanya ini. Mas, kenapa Z-nya bertambah? Bukannya emisi berarti dilepaskan, artinya berkurang. Nah, coba bentar, sebelum aku ini ada pertanyaan dari teman kalian, kenapa kok Z-nya bertambah? Kan emisi kan dilepaskan, artinya berkurang. Iya, yang berkurang elektronnya. Iya kan? Maka kalau elektron berkurang, muatan positif kan bertambah. Ya. Nah, coba itu. Nah, aku nggak mau jawab dari sisi inti itu. Jadi kamu belajar di apa namanya, di kimia dasar dah. Elektron berkurang itu kan artinya Z-nya bertambah kan, itu sudah well defined itu, ya. Iya. Z itu menandakan apa? Kalau misalkan netral itu kan sama dengan jumlah proton kan, ya kan, berarti artinya kalau elektronnya lepas, berarti kan artinya kelebihan proton di situ, makanya bertambah satu, gitu ya. Nah, itu gitu ya, jadi sudah clear ya. Nah, maka kalau kita lanjutkan di sini, ya, kesimpulan yang ketiga ini sudah tak bahas tadi ya. Ini kalau kita lihat di sini, ya, kesimpulan yang ketiga, bukan kesimpulan sebenarnya, karakteristik yang ketiga yang berkaitan dengan rest mass tadi, itu kan tujuannya agar apa? Tujuannya agar cocok dengan eksperimen, ya, untuk menunjukkan bahwa endpoint tadi, Ke max to of the electron spectrum equal to the decay energy E, ya. Kan awalnya gini, ceritanya gini, kan kita gini punya gini kan, Qmax sama dengan E kan. Tapi tadi aku cerita bahwa faktanya itu kan seringnya kan gini, ya kan, bahwa untuk tipikal elektron tuh gini. Kalau begini, ini kan kurang, tanda kurang. Berarti agar kurang, maka siapa yang harus ditambah berarti? Ini kan di sini kan, artinya kan ada ini yang belum, yang missing itu. Tadi kan ini missing ceritanya, ya, missing. Bagaimana cara mengatasi missingnya? Ya postulatkan saja antineutrino tadi, sehingga bisa menjawab tiga hal: kekekalan muatan, momentum sudut, dan kekekalan energi. Sehingga delta E itu untuk mengatasi, diatasi dengan kehadiran antineutrino tadi. Itu, ya, kesimpulannya. Gini deh, sama kayak gini logikanya itu. Kita makan gitu, dapat energi kan, dapat 100 joule. Terus kita lari-lari kan, pasti energinya berkurang jadi 50 joule misalkan. Lu mas, itu kan berarti nggak kekal artinya. 100 keadaan sebelum sudah 50 kan, yang namanya kekal kan harus 100. Kemana 50-nya? Ya 50-nya itu dibuat untuk melepaskan energi ke lingkungan gitu. Jadi sebenarnya kekal. Itu maksudnya di sini itu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, when an electron happens to emit at the end point, kalau elektron yang diemisikan itu berada pada end point, it carries away all the decay energy. Ya, tadi jelas. Ya, Pak, artinya elektron menyerap seluruh energi, ya, menjadi energi kinetik, dan tidak ada masa energi diam, tidak ada energi untuk masa diam yang ditinggalkan untuk antineutrino, ya. Kalau misalkan masih ada masa energi diam, maka ada kontribusi energi diam tadi untuk antineutrino, dan kekekalannya juga nggak terjaga lagi, ya. Nah, ini kita bisa bahas kalau konteksnya positron emission dan electron capture the particle, ya. Jadi akan ada tiga tadi kan, maka ini sisanya emisi positron dan electron capture the particle that is emitted but very difficult to detect, ya. Itu sama ya. Jadi kesimpulannya itu, ya, itu clear ya jalan ceritanya ya. Jadi ada peluruan beta, elektron dilepaskan, spektrumnya dapat digrafikan, tapi masih ada masalah, ya, untuk Kmax kurang dari E, artinya ada energi yang missingnya itu dicari dengan mempersulitkan antineutrino untuk menjawab kekekalan energi, ya, dan juga harus dijamin kekekalan muatan dan kekekalan
momentum sudut gitu ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sampai sejauh ini sebelum tak lanjutkan ke gambar yang berikutnya. 16, 15 gitu, tanya aja. Wait, dari saya belum, kata Safira. Oke. Itu ya, itu gambarnya ya, jadi kalian harus tahu itu kalau misalkan kalian ngerti jalan cerita tadi, maka pertanyaan Pak Asep itu bisa dibahas gitu ya. Nah, tadi apa yang harus kekal? Ada tiga kan, kekekalan muatan, spin, dan energi, dan tiga-tiganya sudah dijamin ya dengan kehadiran anti neutrino. Nah, tapi harus ada satu kuantitas lagi yang harus kekal, yaitu paritas ya. Paritas itu dijelaskan di gambar 16-15 itu. Jadi ceritanya gitu. Paritas itu apa? Paritas itu sama kayak pencerminan ya. Jadi yang harus dijamin kekal apalagi, yaitu paritas ya. Paritas itu pencerminan. Jadi kalau misalkan aku punya ini sumbu x ya, sumbu y gitu ya. Aku punya di sini, jadi di titik 2, di sini misalkan di titik 2 juga. Maka pencerminan itu x jadi minus x. Berarti 2 jadi berapa? Minus 2, ya kan? Dan y harus jadi minus y. Dan 2 yang atas harus jadi minus 2. Maka di sini sekarang ini pencerminan ya. Nah, kalau ini panjang vektornya segini, ini panjang vektornya segini. Artinya apa? Ini dia simetri terhadap paritas ya. Itu ya, paritasnya genap gitu. Tapi ada juga paritas yang nggak genap ya. Nah, jadi ini paritasnya kekal gitu ya. Jadi meskipun dia diparitaskan, dicerminkan, tidak mengubah panjang ininya gitu ya. Nah, ini berlaku juga kalau misalkan 3 dimensi gitu ya. Nah, next. Ini yang agak ribet, tapi tak pecahkan satu-satu, tenang aja ya. Makanya kita harus senang baca. Nah, persamaan reaksi tadi ya bisa dibuat seperti ini ya. Coba lihat ini. Melepaskan elektron artinya Z-nya bertambah, nomor itu 27 jadi 28 kan, tapi nomor A-nya tetap gitu ya. Dan melepaskan satu elektron plus satu neutrino. Nah, ini dilakukan oleh eksperimen yang dilakukan oleh Wu ya. Nah, dilakukan pada tahun berapa? 1960, yang memberitahu kita ada properti yang unik pada interaksi pada BK decay ya. Nah, bagaimana cara dia melakukan pengukuran itu ya, eksperimen ini? Dengan melakukan pengukuran arah emisi elektron relatif terhadap orientasi dari dipol magnet dari inti nuklei ya. Jadi ini kita perhatikan di sini, ada arah emisi dan ada arah dipol di situ ya. Nah, ini kenapa ada arah dipol ya? Gini, the magnetic dipole moments were aligned by using very strong external magnetic field and very low temperature to minimize thermal disorder. Jadi ceritanya gini kan. Jadi pertamanya itu ya, arah-arah dari emisi dipol magnet itu acak. Ya, arahnya acak. Nah, acak itu arahnya. Tapi ketika dihadirkan medan magnet, seret gitu kan, yang arahnya ke sana misalkan, maka ini yang semula dia disorder, maka dia jadi terorder ya. Arahnya lurus semua, arahnya jadi searah gitu loh ya. Itu maksudnya. Dan digunakan temperatur yang rendah untuk minimalisasi disorder tadi. Jadi kalau misalkan temperaturnya tinggi, maka ini bisa ada kemungkinan bergeraknya jadi acak lagi ya.
Kenapa? Karena kalau temperatur tinggi maka energi kinetiknya juga tinggi dan gerakannya jadi cepat, dan ada kemungkinan gerakannya jadi acak, jadi temperaturnya diasumsikan rendah gitu ya. Ini masih set eksperimennya di sini ya. Nah, dari gambar tersebut menjelaskan diagram skematik eksperimen menunjukkan bahwa nukleus umumnya itu typical nucleus and typical emitted electron ya. Nah, di sini ya, di sini itu electron emission ke sana arahnya ya. Ini elektron, yang ini apa namanya, apa ini, muatan positif proton, dan arahnya kemana itu, ke sana kan ya kan, ke sana. Nah, gitu loh. Nah, proton ke sana, maka kalau misalkan arah elektronnya kemana kira-kira arah elektronnya? Ya pasti gini arah elektronnya gitu ya. Dan berarti arah eh, berarti arahnya apa, ini arahnya elektronnya kemana? Kalau kita pakai dari tangan kanan ini pasti ke sana kan, gitu kan. Nah itu, nah ini ya. Nah sekarang gitu ya. Nah itu ya clear ya, ini arah proton ya, arah elektron, makanya arah elektronnya kan ke sana kalau kita pakai kaidah tangan kanan gitu loh ya. 4 jari kalian tekuk jempolnya ke atas ya kan, gitu. Makanya gini gitu ya. To make the drawing closer to physical reality, agar kita kalau gambar tuh cocok dengan nyatanya, maka di sini loop dengan muatan positif digunakan untuk mengindikasi orientasi dari momen dipol magnetik ya, tadi sesuai konsekuensi tadi ya, sama itu ya. Nah, tadi set eksperimennya ya, ini sudah clear ya. Jadi yang pertama itu dilakukan oleh Wu, terus apa yang dilakukan dengan memberikan medan magnet yang tinggi dan dilakukan pada temperatur rendah ya. Dan kemudian dijelaskan di sini ada arah elektronnya kemana begitu ya. Dengan kenapa pertanyaannya gini yang menarik, kenapa kita perlu menjelaskan di sini positif charge-nya itu ya, pertanyaannya kan gitu ya. Kenapa? Karena ada nuklei, yang namanya peluruan itu kan ada nukleinya peluru, maka sisa proton, yang bermuatan kan proton, yang lepas elektron, maka elektron digambarkan orientasinya ke atas, dan proton juga digambarkan itu, dan arahnya sama di sini itu ya. Nah, masalahnya hasil eksperimennya gimana? We found that the electrons are not emitted symmetrically with respect to the plane of the current loop. Nah, masalahnya di sini kita temukan, si Wu itu menemukan bahwa elektron yang tidak diemisikan secara simetris terhadap bidang dari bidang dari current loop tadi ya, kawat berarus tadi ya, loop berarus tadi ya, tidak simetris. Nah, ini tidak simetris, ini satunya ke sini, satunya ke sana ya, seolah-olah mirror gitu loh. Nah, kalau misalkan ini arah arusnya, kalau misalkan ini ke sana ya kan, logikanya arah arusnya kemana itu ya? Ya itu kan, ini kan proton kan, ini punya proton kan, berarti elektronnya kan ke sini ya, maka arah arusnya harusnya ke sini ya. Ini kan nggak simetris, faktanya dia ke sana secara eksperimen. Nah, gimana dong terus? Nah, itu ya. Nah, ini tadi tidak simetris termasuk ya, preferred direction, yang arah yang kita prefer itu dari emisi itu berhubungan dengan sirkulasi dari arah arus loop yang sama ya, pada arah mematuhi left hand screw. Anggap saja kaidah tangan kiri gampangannya ya. Nah, is relate to its rotation ya. Kalian bayangkan ya, yang ini itu ya, yang ini itu yang ini itu mematuhi kaidah tangan kiri, yang ini tangan kanan gitu kalau tak lihat ini sudah. Nah, gitu ya. The figure juga menunjukkan bahwa dari eksperimen itu, sebagaimana kita lihat di gambar itu ya, arahnya kan sama kan, the preferred direction of emission appears to be same, arahnya kan sama di situ. Padahal ininya kan berbeda ininya ya, satunya putar sana, yang satu putar situ ya. Nah,
Tapi masalahnya sirkulasi dari arah arusnya itu berlawanan. Logikanya kalau arah arusnya berlawanan, sirkulasinya itu, maka bentar, current loopnya itu berlawanan, maka arah dipolnya juga berlawanan, kan gitu ya. Ini kalau kita punya mu itu kan sama dengan I kali A. Nah, kalau arah arusnya demikian, maka momen dipolnya juga demikian, momen magnetnya. Sebagaimana kita lihat di gambar hasil eksperimen, dideskripsikan dengan mengatakan bahwa relasi dari arah dari tipikal elektron itu dan sirkulasi current loopnya is like that of right hand screw. Ya, dari gambar ini tuh kaidah tangan kanan, ya. Jempol kalian itu ini kan kalau misalkan arah ke bawah, ya, maka apa namanya, ya, kalau ini arah ke bawah maka kalian bisa bayangkan bahwa empat jari kalian itu tekuk, ya, terus jempolnya ke bawah, maka nanti arah empat jari itu kan arahnya kan kayak gini. Ya, aku susah mengilustrasikan karena online ini kan arah jempol kalian ke sana, gitu loh. Yang ini left hand screw pakai kaidah tangan kiri, ya. Nah, berarti ini kan tadi arahnya kemana nih? Kalau ini protonnya ke sana, maka elektronnya kan ke sini kan, maka ini pakai kaidah tangan kiri, gitu ya, gitu loh. Nah, maka kesimpulannya di sini, deskripsi dari beta decay itu tidak sama dengan deskripsi dari mirror image. Nah, mirror image itu berkaitan dengan paritas, ya, begitu. Yang satunya di sini, ya, yang satunya di sini putar sana, ini putar situ, itu nggak sama dan tidak menghasilkan fakta yang sama. Jadi kan arahnya harusnya ke sini, maka tapi dia malah ke atas di situ, gitu loh. Dia tuh tidak tidak seolah-olah bisa dideskripsikan dengan mirror image, begitu. Nah, itu untuk membuktikan kegagalan paritas tadi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sebagaimana ini merupakan properti yang unik dari interaksi beta decay, ya, termasuk semuanya diamati di alam, baik gaya nuklir, elektromagnetik, puluhan beta, dan gravitasi. Nah, for instance, tadi muatan yang circulate tadi, muatan yang muter tadi, di sekitar arus mikroskopik tadi menghasilkan foton juga, ya. Kenapa? Ya karena ada interaksi elektromagnetik, ya. Ini kan paritas nih. Nah, ya, ada interaksi elektromagnetik. Elektro itu dari listrik, magnetik dari magnet. Kenapa ada magnet? Karena ada arus. Elektro karena ada muatan tadi, ya. Dan karena charge-nya itu juga accelerating, ya. Artinya nanti karena charge-nya itu ada percepatan, ada induksi magnetik juga di sana, ya. Itu. Nah, ini lanjutannya, ya. But the photons are emit symmetrically with respect to the plane of the loop. Ya, tapi foton tadi yang diemisikan tadi itu simetris terhadap bidang tadi, sama-sama ke atas, ya. Bedakan ya arah fotonnya tidak ke atas itu. Nah, berarti untuk foton itu tidak melanggar kekekalan paritas, sedangkan yang apa tadi, yang proton dan elektron itu melanggar kekekalan paritas situ. Nah, itu ada penjelasannya di ChatGPT, itu kalian cek gitu pernyataan ini. Nah, situ. Nah, ini since the operation of taking a mirror image is related to parity operation. Nah, yang namanya mirror itu pasti paritas, ya. Nah, in the manner illustrated in figure 16 it is said that beta decay is not invariant to the parity operation. Nah, tadi kan sesuai aku katakan tadi. Ya, sesuai aku katakan tadi. Itu kan kalau kita lihat arahnya tidak ini kan arahnya satunya ke atas, satunya kan harusnya kan ke bawah itu. Tapi faktanya dia ke atas. Nah, artinya dia tidak simetri terhadap transformasi dari paritasnya. Artinya dia tidak invarian, ya. Kan yang namanya besaran fisika itu kan harus invarian. Invarian itu apa? Invarian itu sama kalau kita ukur dari kerangka acuan yang berbeda. Sama halnya tadi kan di awal tadi kan aku jelasin gini, ya. Misalkan kita mengukur panjang vektor itu, ya, ini itu, ya, panjang vektor dan lain-lain itu kan ada arah x, ada arah y tadi, ya. Nah, kalau misalkan kita cerminkan, itu kan tidak mengubah panjang vektornya, itu namanya invarian, ya, gitu. Artinya kesimpulannya di sini, our parity is not conserved in beta decay, but it is in the electromagnetic interaction, ya. Artinya peluruan beta itu kesimpulannya
tidak kekal pada konteks paritasnya, ya, tapi ini dalam konteks interaksi elektromagnetik. Nah, tidak kekal itu nanti apa namanya merujuk pada apa? Nanti ada yang namanya interaksi yang dilarang, forbidden interaction, dan ada interaksi yang diizinkan, itu allowed interaction. Nah, siapa itu interaksi yang dilarang, siapa interaksi yang diizinkan, itu ada kaitannya dengan selection rules. Nah, itu kalian bisa baca bab setelah ini ya, bab setelah ini itu baca itu. Nah, tapi karena kita nggak sampai ke sana dan kita hanya mengantar pada kesimpulan bahwa paritas itu tidak conserved dalam konteks beta decay di sini, maka kita hentikan sampai di sini saja, begitu ya. Nah, oke, itu sudah mengakhiri pertemuan kita. Nah, sisanya kalian bahas dengan Iqbal ya, problem-problem. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum aku akhiri di sini.